Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Ibu Neneng Dewi NS. Wow, kisah-kisah dari Ibu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk teman-teman masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Kisah kelam di balik cincin berdarah. Desa Tenjo Negara, Suci Naraja, Garut, sekitaran tahun 2007. Malam itu, Anissa sedang berjalan kaki berdua dengan Beni kekasihnya. Sehabis makan seblak di warung Telia, keduanya tampak berjalan mesra sambil berpegangan tangan. Keduanya begitu bahagia sebab mereka baru saja jadian. Beni yang sudah lama menyukai Anissa merasa bersyukur karena cintanya diterima oleh gadis pujaannya itu. Jalan yang mereka lewati adalah jalan raya, namun jaraknya tidak begitu jauh dari rumah keduanya. Makasih Anis, kamu sudah menerima cintaku. Aku janji, insya Allah tidak akan mengecewakan kamu, kata Beni sambil menatap penuh cinta pada kekasihnya itu. Anissa hanya mengangguk sambil tersenyum malu-malu, memamerkan kedua lesung pipit di pipinya yang menambah nilai kecantikannya. Beni makin mempererat genggaman tangannya pada tangan kanan Anissa, lalu keduanya mulai melangkah menjauhi jalan. Kini menuju jalan gang yang di kiri kanannya masih berupa kebun pisang, mangga, dan jambu air milik warga. Tiba-tiba saja mata Anissa tertuju pada sebuah objek tak biasa yang ada di samping kirinya, tepatnya di antara rerumputan liar yang tumbuh di pinggir jalan. Ben, itu benda apaan ya? Anissa langsung mencolek Beni yang berjalan di sampingnya, lalu menunjuk dengan jari telunjuknya ke sebuah benda kecil yang berwarna kuning kemasan. Beni yang awalnya menatap lurus ke arah depan pun spontan mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh Anissa. Mana? Beni balik bertanya sambil menyipitkan kedua matanya agar bisa melihat lebih jelas. Itu kok kayak cincin emas ya? Sahut Anissa antara yakin dan tidak yakin. Iya Nis, kayaknya sih emang itu cincin, tapi biarin aja lah. Paling juga itu cincin mainan yang suka dipakai anak-anak. Gak mungkin cincin emas beneran, sahut Beni santai, lalu mencoba menarik tangan sang kekasih agar kembali merapat ke genggaman tangannya. Akan tetapi Anissa yang masih terus memperhatikan cincin tersebut malah penasaran. Dia langsung melepaskan genggaman tangan Beni, kemudian memungut cincin tersebut. Aku kok penasaran deh, kalau dilihat dari warnanya ini nggak mungkin cuma cincin mainan. Coba kamu senter pakai HP kamu deh Ben, pinta Anissa. Beni pun menurut dan langsung mengeluarkan handphone miliknya dari saku celana panjangnya, kemudian melakukan apa yang dipinta Anissa. Tuh kan, bener dugaanku, ini mah cincin emas asli. Warnanya persis sama dengan cincin dan kalung yang pernah dibelikan mamaku, kata Anissa dengan wajah sumringah. Lalu Anissa pun sibuk membolak-balikan cincin tersebut. Wah, ada inisial namanya juga, sesuai deh dengan inisial namaku. Jangan-jangan cincin ini memang ditakdirkan buat aku. Mana modelnya bagus banget lagi, pasti harganya mahal. Anissa tahan hentinya memuji cincin emas yang baru ditemukannya tersebut. Maaf ya Nis, tapi apa nggak aneh ya? Kok bisa deh cincin emas sebagus ini tahu-tahu malah ada di jalan? Aku takut jangan-jangan ini cincin pesugihan Nis. Beni mencoba menyampaikan pendapatnya pada Anissa. Ya, Beni hanya tidak mau kalau sesuatu hal yang buruk akan terjadi pada kekasihnya itu. Akan tetapi Anissa malah salah paham. Dia malah menyangka Beni tidak suka melihat dia senang. Apaan sih kamu Ben?
Kayak nggak suka gitu ngeliat aku seneng, protes Anissa lalu cemberut kemudian melepaskan pegangan tangannya dari Benny dengan kasar. Benny yang baru sadar jika tindakannya sudah membuat sang kekasih salah paham bergegas meminta maaf sambil mencoba mengejar Anissa yang mulai berlari meninggalkannya. Berkali-kali Benny memanggil namanya dan minta Anissa menunggunya, tapi gadis itu sama sekali tidak menggubris. Di antara kegelapan malam, Anissa membelah jalan dengan langkah-langkah panjang, masih dengan rasa kesal yang menggelayuti dirinya. Sampai akhirnya, tiba-tiba saja Benny mendengar suara teriakan Anissa yang cukup memekakan telinga. "Benny, tolong!" teriak gadis itu. "Anissa, kamu kenapa?" teriak Benny yang makin kencang berlari menuju datangnya arah suara teriakan gadis itu. Akan tetapi, saat sampai di tempat itu, Benny sama sekali tidak menemukan Anissa. Ekor mata Benny terus bergerak liar mencari-cari, tapi tetap saja dia tidak berhasil menemukan gadis itu. Sampai akhirnya, Benny melihat Anissa berdiri di pinggir jalan yang mau masuk ke gang rumahnya, tapi sepertinya tingkah gadis itu terlihat sedikit aneh. Ya, Anissa tampak seperti hendak melepaskan sesuatu dari tangannya. Benny segera berlari menghampiri gadis itu. "Nis, kamu kenapa, Nis? Kamu nggak apa-apa kan?" tanya Benny. "Ben, aku takut, Ben. Cincin ini kok tiba-tiba mengeluarkan darah sih?" rengek Anissa seraya memperlihatkan jari manisnya yang kini bersimbah darah. Benny ikut menjadi kaget. "Ya udah, kamu lepas aja ya Nis cincinnya daripada kamu kenapa-napa nanti," saran Benny. Kini Benny sedikit lega karena tadi apa yang ia sampaikan tentang kecurigaannya soal cincin itu tampaknya mulai menjadi kenyataan. Itu artinya Anissa secara tidak langsung mengakui kalau teguran yang tadi dia sampaikan karena rasa sayangnya pada Anissa. "Dari tadi aku udah coba lepasin, Ben, tapi susah," keluh Anissa yang kemudian kembali memperlihatkan upayanya untuk melepas cincin yang tadi dia temukan. Namun kembali usahanya sia-sia. Padahal tadi saat dipasang di jari manisnya, cincin tersebut sedikit longgar. Tapi aneh, kali ini cincin itu seakan menyatu dengan jari manisnya hingga sangat sulit untuk dilepaskan. Tentu saja hal ini membuat Benny menjadi ikutan panik. Lalu dia pun ikut membantu Anissa untuk melepaskan cincin itu. Benny sedikit bergidik ngeri kalau melihat darah yang tidak henti-hentinya mengucur dari dalam cincin yang dikenakan sang kekasih. "Kok aneh, susah sekali Anis membukanya," kata Benny yang tidak bisa menyembunyikan kekesalannya karena sejak tadi gagal untuk melepaskan cincin tersebut dari jari manis sang kekasih. Anehnya, kali ini ekspresi Anissa hanya diam, tidak menanggapi apalagi menyahuti ucapan Benny. Gadis itu malah menunduk hingga wajahnya kini jadi tertutup oleh rambut panjangnya. "Astagfirullah," teriak Benny ketika cincin itu kembali mengucurkan darah segar dari jari manis Anissa seperti aliran mata air yang memancarkan air. Wajah Benny langsung berubah pias ketika tiba-tiba saja Anissa berbicara, tapi suaranya berubah. Bukan lagi suara Anissa yang terdengar, melainkan suara perempuan lain yang sama sekali tidak dikenali oleh Benny. "Jangan coba-coba melepaskan cincin ini, atau gadis ini harus membayar dengan nyawanya." Suara mengekeh kini terdengar dari bibir Anissa. Kamu bukan Anissa," kata Benny dengan suara bergetar menahan rasa takut yang mulai merasukinya. "Namaku Arum dan aku adalah pemilik cincin ini," sahut sosok yang mengaku bernama Arum itu dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Rupanya Anissa memang kerasukan arwah Arum, sang pemilik cincin. Benny yang merasa sangat ketakutan memutuskan untuk kabur. Dia hendak mencari bantuan kepada warga yang masih melaksanakan ronda malam itu. Kedua orang tua Anissa yang khawatir akan keselamatan sang anak segera meminta bantuan seorang ustadz yang bernama Ustadz Soleh yang memang dikenal paham dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Anissa yang kini dalam kondisi pingsan sudah dibawa pulang ke rumah kedua orang tuanya. Namun lagi-lagi mereka semua kesulitan untuk melepaskan cincin tersebut dari jari manis sang anak.
Ustadz Soleh yang segera datang tak lama setelah dipanggil oleh orang tua Anissa langsung mengerjitkan kening ketika baru saja melihat Anissa. Tatapannya tajam menatap ke arah tubuh Anissa yang masih dalam kondisi tidak sadar. Sang ustadz melihat kalau ada bayangan sosok perempuan yang ikut menumpang ke dalam tubuh Anissa. "Siapa kamu?" tanya Ustadz Soleh dengan menyipitkan mata seakan ingin melihat lebih jelas sosok apa yang kini menumpang dalam tubuh gadis itu. "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Pergi, jangan ganggu kesenanganku," jawab sosok harum. Ustadz Soleh berjalan perlahan mendekati tubuh Anissa. Semakin dirinya mendekat, Ustadz berusia sekitar 40 tahunan itu semakin merasakan aura hitam pekat yang kini terpancar dari sosok yang masih samar terlihat oleh mata batinnya. Lalu Ustadz Soleh duduk di pinggir ranjang seraya mengeluarkan tasbih dari saku baju muslim yang dikenakannya. "Kau tidak berhak untuk mengganggu gadis ini. Tolong lepaskan dia. Dia tidak bersalah," pinta Ustadz Soleh mencoba membuka jalan diplomasi dengan sosok itu. Perlahan, sosok perempuan berwajah cantik dengan wajah dan tubuh bersimbah darah samar-samar keluar dari dalam tubuh Anissa. Bau anyir darah sontak memenuhi kamar Anissa sehingga orang-orang yang berada di sana mulai merasa kurang nyaman. Hanya Ustadz Soleh yang tetap terlihat tenang seakan tidak terpengaruh sedikit pun oleh bau anyir yang menandai keberadaan sosok harum. "Enak saja, gadis ini sudah mengambil barang yang menjadi milikku, yaitu cincin itu. Dia bahkan dengan lancang berani memakainya," ujar sosok harum dengan nada bicara yang mulai meninggi. "Tetap saja, kau tidak berhak untuk menguasai tubuhnya. Keluar, kasihan dia. Gadis ini tidak tahu apa-apa," bujuk Ustadz Soleh yang kembali memakai cara halus. Terdengar suara tawa yang melengking dan sangat memekakan telinga keluar dari sosok harum. Kedua orang tua Anissa, Beni dan seorang warga yang berada di dalam kamar sontak menutup kedua telinga mereka masing-masing dengan menggunakan kedua tangan. "Tidak bisa begitu. Bukan hanya tubuhnya saja yang sekarang akan menjadi milikku, tapi juga sukmanya akan aku bawa ke alamku," tanda sosok harum seraya menatap tajam kepada Ustadz Soleh yang masih bersikap tenang. Sementara Anissa yang masih terbaring di atas ranjang dengan kondisi mata yang masih tertutup tampak tidak terganggu sedikit pun oleh suara lengkingan tawa yang berasal dari sosok harum tersebut. Sebaliknya, Ustadz Soleh mulai tak kuasa menahan rasa sakit yang kini mulai dia rasakan terutama di bagian telinga. Perlahan dari lubang telinga laki-laki itu mulai keluar darah. Sepertinya sosok harum memang sengaja ingin menyerang sang ustadz yang dianggapnya sudah lancang berani ikut campur dalam urusannya. Dalam hatinya, Ustadz Soleh hanya mengucap istighfar, kemudian perlahan mengusap pelan darah yang mengucur dari telinganya dengan sapu tangan yang ada di saku baju muslim yang dikenakannya. Lalu dengan sekuat tenaga, bibirnya lanjut melantunkan zikir untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh sosok harum agar jangan sampai menembus benteng pertahanan dirinya. Sayangnya, usaha Ustadz itu gagal. Yang terjadi sekarang bahkan lebih jauh parah dari sebelumnya. Kini bukan hanya telinganya saja yang perlahan mengucurkan darah, akan tetapi hidungnya juga mulai mimisan. Tetesan darah segar perlahan namun pasti semakin banyak mengucur dari lubang hidungnya. Khawatir dirinya akan terlalu banyak kehilangan darah, Ustadz Soleh segera menahannya dengan mendongakkan kepala ke atas dengan bibir yang tak putus-putusnya membacakan ayat kursi. "Kenapa? Kau tak sanggup melawan kekuatanku? Dasar manusia lemah," ejek sosok harum yang tiba-tiba saja terbang menuju tempat duduk Ustadz Soleh. Kemudian seolah mengejek, sosok harum justru malah ikut membacakan ayat kursi dengan suara yang tidak kalah lantangnya dengan suara Ustadz Soleh. Ustadz Soleh yang tahu kalau itu adalah salah satu tipu daya dari jin kafir yang berusaha untuk menyesatkan dan melemahkan keimanannya, tetap tidak bergeming. "Aku tidak takut padamu, wahai jin kafir pembawa kesesatan. Aku hanya takut kepada Allah," seru Ustadz Soleh. Rupanya jawaban dari sang ustadz membuat sosok harum bertambah murka.
Dasar Ustadz sombong. Mari kita lihat, apakah sesumbarmu itu sesuai dengan kenyataan? Lihat saja, saat ini akan aku pastikan kau mati di tanganku. Ancam sosok Arum seraya tertawa mengekek, tanda dia memang memandang sebelah mata pada kemampuan Ustadz Soleh. Kemudian kedua tangan kurus sosok itu seketika terulur ke depan, hendak mengincar wajah dan perut sang ustadz. Sepertinya dia ingin mencakar wajah Ustadz Soleh sekaligus merobek perut musuhnya itu. Kuku-kuku panjang yang hitam mengandung racun dipastikan akan ikut masuk ke dalam tubuh sang ustadz, lalu akan melumpuhkannya hanya dalam waktu singkat. Rupanya kau lebih suka dikeluarkan secara paksa. Baiklah, aku ikuti maumu. Tanda sang ustadz yang sepertinya sudah mulai hilang kesabaran menghadapi sosok Arum yang begitu keras kepala, bahkan kini malah menyerangnya secara membabi buta. Diiringi teriakan takbir yang disusul dengan bacaan la haula wala quwata illa billah, Ustadz Soleh dengan sigap membuang badannya ke samping kanan untuk menghindari dua serangan mematikan dari sosok Arum tersebut. Tak sampai di situ, kedua kakinya yang kini menjejakkan diri ke lantai tiba-tiba hendak dihentak-hentakan oleh Ustadz Soleh diiringi surat-surat ruqyah. Tapi hal yang tak terduga malah terjadi. Tiba-tiba saja dari bawah lantai muncul dua tangan kurus memegangi kedua kaki Ustadz Soleh sehingga menyulitkan dia untuk menghentak-hentakan kedua kakinya sebagai upaya balasan atas serangan mematikan dari sosok Arum. Tidak menduga hal itu akan terjadi, Ustadz Soleh pun kehilangan keseimbangan ketika dua tangan kurus itu mendadak melepaskan pegangan tangannya dari kedua kaki sang ustadz. Akibatnya tubuh Ustadz Soleh pun terbanting ke lantai dengan posisi kepala yang jatuh lebih dulu. Teriakan histeris dari kedua orang tua Anissa, Beni, dan seorang warga yang ada di kamar Anissa langsung terdengar berbarengan. Mereka shock melihat kondisi Ustadz Soleh. Pada saat yang bersamaan sang ustadz mencoba susah payah hendak bangkit, akan tetapi tubuhnya keburu diangkat oleh sosok Arum ke atas. Mampus kau manusia lemah, sudah kubilang jangan coba-coba ikut campur dalam urusanku, bentak sosok Arum yang tanpa ampun spontan melempar tubuh Ustadz Soleh ke arah dinding kamar, lalu buak, disusul dengan tubuh Ustadz Soleh yang kali ini terbanting keras ke dinding, kemudian menyusul jatuh ke lantai kamar Anissa. Sebuah teriakan kalimat tahlil yang terdengar lemah keluar dari bibir sang ustadz sesaat sebelum nyawanya terlepas dari raganya, lalu terdengar suara gedebuk. Pak Ustadz, mendadak terdengar teriakan histeris dari Bu Fitri, ibunda dari Anissa. Sementara itu Pak Rino, bapak dari Anissa, dan juga Beni segera berlari ke tempat di mana tubuh Ustadz Soleh sudah tergeletak tak bernyawa di lantai. Dari segar mengucur deras dari kepala belakangnya, tulang punggung dan kakinya pun patah. Melihat musuhnya sudah kalah, sosok Arum kembali terkekeh. Mampus kau, sudah kuperingatkan jadi ikut campur. Dasar manusia lemah so jagoan. Kini kebodohanmu harus dibayar dengan nyawamu sendiri, kata sosok Arum dengan jumawa. Tak lama kemudian, sosok perempuan berwujud kuntilanak itu pun masuk kembali ke dalam tubuh Anissa. Kini dia merasa tidak akan ada lagi manusia yang berani mengeluarkannya dari tubuh gadis itu karena nyawa taruhannya. Kematian Ustadz Soleh yang mengenaskan setelah gagal membantu mengeluarkan sosok Arum dari tubuh Anissa membuat geger semua warga. Kedua orang tua Anissa pun mendatangi rumah keluarga mendiang Ustadz Soleh untuk meminta maaf. Kenyataan pahit ini juga sungguh memukul Bu Fitri sang istri. Akan tetapi Bu Fitri yang sudah ikhlas dan menganggap ini semua adalah sudah takdir yang digariskan Tuhan, tidak pernah menyalahkan keluarga Anissa. Kenyataan pahit ini juga sungguh memukul Bu Aini sang istri. Akan tetapi Bu Aini yang sudah ikhlas dan menganggap jika ini semua adalah sudah takdir yang digariskan Tuhan, tidak pernah menyalahkan keluarga Anissa. Sementara itu Andi, anak semata wayang dari Ustadz Soleh, saat ini masih menimba ilmu di pesantren. Andi pun segera pulang kampung dan meminta izin kepada pihak pesantren selama 1 minggu karena ingin menemani ibunya sampai tahlilan hari ke-7 sang ayah. Seperti halnya sang ibu, Andi juga sangat terpukul oleh kematian sang ayah.
Andi akan teruskan perjuangan Bapak dalam membasmi kebatilan. Terdengar suara Andi tercekat saat memeluk batu nisan Pak Soleh. Bu Aini yang matanya masih bengkak bekas menangis ikut berjongkok di samping Andi. Kemudian sebelah tangannya mengusap-usap pelan bau Andi seakan ingin memberi kekuatan pada sang anak meski hatinya sendiri remuk redam. Malam itu, Anissa tak ditemukan berada di dalam kamarnya. Tentu saja hal ini membuat kedua orang tuanya cemas. Kemana Anissa ya Pak? Padahal tadi ibu masih melihat dia tiduran di kamar, tanya Bu Fitri kepada Pak Rino. Pak Rino yang sudah bersiap-siap untuk istirahat menjawab dengan santai. Mungkin Anissa sedang di kamar mandi Bu. Lalu Pak Rino langsung merebahkan tubuhnya ke atas ranjang. Ibu teh sudah memeriksa ke kamar mandi Pak, tapi nggak ada siapa-siapa di sana, saut Bu Fitri. Rasa cemas makin berkobar-kobar dalam hatinya. Pak Rino yang kaget kalau mendengar jawaban sang istri langsung terperanjat dan segera bangun dari atas pembaringan. Tanpa banyak bicara, Pak Rino pun segera keluar rumah. Bu Fitri dengan tergopoh-gopoh menyusulnya. Sampai akhirnya seorang warga yang sedang meronda tiba-tiba saja datang. Warga bernama Pak Daus itu mengaku menemukan tubuh Anissa sudah tergeletak di pinggiran jalan desa tepat di bawah pohon waru. Dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kondisinya sungguh mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi oleh lebam biru yang membuat para peronda kaget. Jari manis milik Anissa yang tersemat cincin tiba-tiba sudah tidak ada. Kondisinya putus dan seperti dipotong paksa oleh sebuah benda tajam seperti katar, pisau atau sejenisnya. Sisa-sisa ceceran darah terlihat ada di sekitaran jari manis Anissa menebarkan aroma amis darah. Sedangkan potongan jari manis dan juga cincinnya tidak ditemukan berada di sekitar jasad gadis itu. Pak Rino dan Bu Fitri yang mendapat kabar buruk tentang putrinya itu bergegas menyusul ke tempat di mana jasad Anissa ditemukan. Tangis mereka sontak pecah, memecahkan keheningan malam ketika mendapati kenyataan kalau putri satu-satunya harus pergi untuk selama-lamanya dalam kondisi yang mengenaskan. Penemuan jasad Anissa dengan kondisi jari manis sepotong pun menggegerkan warga kampung. Pihak kepolisian yang sudah mengadakan olah TKP untuk sementara menyimpulkan kalau ini adalah murni kasus pembunuhan. Namun pihak aparat masih belum bisa menemukan sidik jari sang pelaku terduga pembunuhan, hingga garis polisi pun masih terpasang di TKP. Akan tetapi, seminggu kemudian, kejadian yang sama berulang lagi. Kali ini menimpa Bu Aisyah, seorang janda berusia 38 tahun. Tubuhnya ditemukan sudah tidak bernyawa, tak jauh dari tempat jasad Anissa ditemukan. Jari manisnya juga dalam kondisi sudah terpotong. Menurut pengakuan dari Reva, anaknya, 2 hari sebelum kejadian mengenaskan itu, sang ibu sempat bercerita kalau ia baru saja menemukan sebuah cincin emas berinisial A sesuai inisial namanya di jalan. Bu Aisyah yang berprofesi sebagai penjual nasi uduk keliling itu memang menghidupi anaknya Reva seorang diri setelah suaminya meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Bu Aisyah berjualan dengan keliling memakai gerobak sederhananya, mengitari satu kampung ke kampung yang lain. Ibu bilang cincinnya bagus banget dan inisial namanya sama kayak awalan nama ibu, makanya ibu langsung pakai, kata Reva menjelaskan kepada pihak kepolisian di antara isak tangisnya. Keanehan kembali terjadi. Pihak kepolisian sudah menyusuri TKP namun tidak berhasil juga menemukan cincin yang dimaksud. Berbagai spekulasi miring pun muncul di kalangan para warga. Diantaranya mereka menduga kalau cincin tersebut bisa saja bukanlah cincin yang sama, hanya saja kebetulan berinisial A, karena tidak ada warga yang pernah melihat cincin yang ditemukan dan dipakai oleh mendiang Bu Aisyah. Warga yang kembali digemparkan oleh peristiwa yang hampir sama, yaitu berkaitan dengan sebuah cincin berinisial A, akhirnya mulai sepakat untuk tidak mengambil cincin yang ditemukan di jalan. Mereka yakin kematian kedua warga desanya yang dalam waktu yang berurutan tersebut pasti ada kaitannya dengan cincin misterius itu. Sampai suatu malam,
Andi yang kasihan pada Bu Aini akhirnya memutuskan untuk keluar dari pesantren tempat ia menuntut ilmu. Andi berkilah lebih baik melanjutkan pendidikannya di pesantren terdekat agar dia bisa lebih dekat dengan sang ibu. Tentu saja keputusan Andi ini disambut baik oleh Bu Aini yang memang masih butuh kekuatan tambahan untuk bisa melupakan tragedi kematian Ustadz Soleh yang masih terus membekas dalam ingatannya. Andi dan Bu Aini juga mendengar kabar tentang kematian dua orang warga yang memiliki kemiripan pola kematian tragis dan diduga berhubungan dengan sebuah cincin misterius. Akan tetapi, keduanya lebih memilih untuk tidak terlalu mencari tahu masalah tersebut karena Pak Kades sudah menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut untuk ditangani pihak kepolisian. Malam itu, Andi hendak menjemput Bu Aini yang baru saja pulang dari pengajian di desa tetangga. Suasana malam yang begitu hening dan sapuan angin khas musim kemarau yang menusuk sampai ke tulang membuat Andi semakin merapatkan jaket kulit yang membungkus tubuhnya. Tidak ingin terlambat menyebut sang ibu, Andi mulai memacu kencang sepeda motornya membelah jalan desa yang mulai dipagut sepi. Sampai akhirnya ketika ia melintasi pohon waru, tempat di mana dua korban perempuan tewas mengenaskan dengan jari manis terpotong, mendadak sepeda motor Andi terasa berat, seperti ada orang yang ikut menumpang di jok belakang. Bulu kuduk pemuda itu spontan meremang ketika tiba-tiba saja hidungnya mencium aroma amis darah yang sangat menyengat dan membuatnya ingin muntah. Andi yang takut mengalami kecelakaan akibat tidak bisa menjaga keseimbangan malah lebih memilih untuk menghentikan sepeda motornya. Andi tidak sadar kalau itu adalah sebuah kesalahan fatal. Tidak lama kemudian, setelah Andi menghentikan sepeda motornya, tiba-tiba saja sesosok tubuh perempuan kurus melayang dari arah belakang tubuh Andi. Lalu sosok perempuan itu berdiri tepat di depan Andi. Aroma amis darah pun kian santer tercium dari tubuh sosok tersebut. Andi langsung mengucap istighfar ketika menyadari betapa mengerikannya sosok berwujud kuntilanak yang kini berada di hadapannya itu. Wajahnya dipenuhi oleh darah yang masih basah, rambutnya panjang terurai, namun aut-autan tidak beraturan seperti juk. Andi refleks ingin menyalakan kembali sepeda motornya agar bisa segera kabur dari tempat itu, tapi naas, jangankan untuk menyalakan sepeda motornya, untuk menggerakkan tubuhnya saja Andi tak kuasa. Tubuhnya seperti ada yang memaku di tempat sehingga sukar untuk digerakkan. Hanya kedua bola mata pemuda itu saja yang masih leluasa bergerak untuk memindai suasana sekeliling tempat itu yang dipagut oleh keheningan yang mencekam. Jangan takut wahai manusia, aku tidak bermaksud untuk menyakitimu, kata sosok itu yang rupanya adalah sosok Arum, penghuni cincin yang membuat Ustadz Soleh ayah dari Andi tewas tempo hari. Andi tersurut mundur. Siapa kau? Tanya Andi. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Namaku Arum. Selama ini aku hanya sendirian di alamku. Tidak ada yang menemani sejak aku dibunuh oleh suamiku sendiri. Aku ingin kau menjadi pengganti suamiku. Maukah kau menemaniku, hai manusia? Tanpa tedeng aling-aling, sosok itu menawarkan sesuatu yang di luar prediksi Andi. Tentu saja Andi langsung menolak. Penolakan Andi membuat sang kuntilanak murka sambil tertawa cekikikan. Sosok itu terbang rendah menghampiri Andi, hendak membawa pemuda itu terbang menuju ke atas pohon waru tempat tinggalnya. Namun baru saja hendak meraih tubuh jangkung Andi, tiba-tiba saja sosok Arum tersebut memukul-mukuli dirinya sendiri, lalu mencakar-cakar wajahnya sendiri dengan kuku-kuku panjangnya hitam dan berbentuk cakar. Terakhir, sosok itu membentur-benturkan kepalanya sendiri ke batang pohon waru. Andi bergidik ngeri melihat pemandangan yang ada di hadapannya itu. Pemuda itu merasa kebingungan atas apa yang menimpa sosok yang tadi hendak menculiknya itu. Sampai akhirnya lamat-lamat Andi mendengar suara seorang gadis yang mengulang-ulang kalimat yang sama. Pukul badanmu sendiri,
Cakar wajahmu sendiri, lalu benturkan kepalamu berkali-kali ke pohon waru sampai aku suruh berhenti. Suara gadis itu begitu merdu, namun mengandung sebuah aura yang kuat. Mau tak mau, Andi memutar tubuhnya ke arah belakang. Dia terlihat kaget ketika mendapati gadis yang dikenalnya tiba-tiba sudah berada di sana. "Selin?" tanya Andi. Tapi Selin tidak segera menjawab pertanyaan Andi. Dia memberikan isyarat dengan tangan kanannya agar Andi jangan mengganggunya. Lalu gadis indigo, sepupu dari Miftah dan sahabat dari Nindi itu, membuat gerakan kedua tangan seperti memutar-mutar sesuatu. "Sekarang berputarlah seperti gasing. Itu adalah hukuman atas kelancanganmu yang ingin menyakiti temanku," tanda Selin. Tak lama kemudian, sosok Arum tiba-tiba sudah berputar-putar seperti gasing secara tidak terkendali. "Hai Andi, gak nyangka ketemu di sini," ucap Selin seraya tersenyum. Andi terlihat sumringah bisa kembali bertemu dengan Selin, teman SMA yang sudah lama terpisah dengannya. Andi juga sudah lama tahu kalau Selin memiliki kelebihan sebagai indigo tapi khusus untuk mengendalikan pikiran dan pengobatan. Selin pun bercerita kalau dia sebenarnya besok subuh ada panggilan untuk merias pengantin di kampung yang berbatasan dengan kampung tempat Adi tinggal. Dengan bantuan seorang tukang ojek, Selin pun hendak diantarkan ke sana. Namun tiba-tiba saja Selin melihat ada sosok perempuan yang hendak membawa seorang pemuda. Selin bahkan bisa merasakan kalau aura sosok itu begitu hitam dan syarat akan dendam. "Gak nyangka kalau pemuda yang hendak diculik sosok ini rupanya kamu," kata Selin. "Iya, aku mau jemput ibu yang lagi pengajian di kampung sebelah, tapi sialnya malah dihadang sama dia nih," sahut Andi sambil menunjuk ke arah sosok Arum yang masih terus berputar-putar sendiri seperti gasing. Tidak tahan atas semua siksaan jarak jauh yang tadi dilakukan oleh Selin, akhirnya terdengar permohonan ampun dari sosok itu. "Ampun, tolong hentikan. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu warga yang ada di sini," pekiknya. Bahkan dalam satu kesempatan, sosok kuntilanak itu akhirnya terjatuh. Selin menjawab dengan ekspresi dingin. "Aku akan menghentikan semua siksaan untukmu. Tapi benar, apa kau bisa dipercaya?" Gadis itu balik bertanya. "Aku janji, tolong hentikan," pekik sosok itu saat kali ini tubuhnya tiba-tiba kembali berputar-putar seperti gasing. "Baik, tapi kalau kau ingkari kata-katamu, aku tidak akan segan untuk membakar sosokmu," ancam Selin. Aku janji," sahut sosok Arum. Selin pun menepati janjinya. "Siapa kau? Kenapa kau menyakiti warga yang tidak berdosa, bahkan sampai kau renggut nyawanya?" tanya Selin. Bukannya menjawab, sosok Arum malah menangis terisak-isak. Sebuah tangisan yang sungguh memilukan pun terdengar. "Semasa hidup aku tidak bahagia. Suamiku berselingkuh dengan perempuan lain. Bahkan dia juga yang sudah membunuhku." Sosok Arum kembali menangis. Kepala Selin mendadak pusing. Selin pun refleks memijat-mijat kepalanya dengan kedua tangan. Tiba-tiba saja gadis indigo itu seperti terlempar ke masa setahun yang lalu di mana sosok Arum masih hidup. Pagi itu, Bu Arum baru saja selesai memasak untuk sarapan saat Pak Tony suaminya tiba-tiba saja menghampirinya dan seperti biasa melayangkan pujian kepada sang istri. "Wah, nasi goreng kencur buatan ibu, wangi banget. Bikin bapak jadi lapar ini," kata Pak Tony seraya memeluk tubuh Bu Arum dari belakang lalu mengecup pipi kanan perempuan yang sudah dinikahinya selama 7 tahun itu. Bu Arum tersenyum, hatinya berbunga-bunga. Meski ini bukan pertama kalinya dia mendapat pujian dari Pak Tony, tapi tetap saja membuatnya bahagia. Meski rumah tangga mereka yang sudah berjalan 7 tahun masih belum dikaruniai oleh suara tangis bayi, namun itu semua tidak mengurangi kebahagiaan keduanya. Meskipun Bu Mae, ibu dari Pak Tony, terus nyinyir menanyakan kapan Bu Arum akan memberikannya cucu. Sebagai seorang menantu, Bu Arum selalu bersabar sambil terus berdoa semoga Tuhan segera memberikannya kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Pak Tony yang pada awalnya sangat menyayangi Bu Arum, lama-kelamaan mulai terpengaruh oleh hasutan Bu Mae. "Ibu sudah ingin memang cucu, Tony. Tapi istrimu yang mandul itu boro-boro bisa mewujudkan keinginan ibu,"
keluh Bu Mae. Sabar tuh Bu, saat ini saya sama Arum sedang mencoba ikut program bayi tabung, jawab Pak Tony seraya mencoba memberi pengertian kepada ibunya. Hah, kelamaan, ntar ibu keburu mati. Menurut ibu lebih baik kamu ceraikan saja istrimu yang tidak berguna itu. Ngasih keturunan aja nggak bisa, apa kamu mau? Nanti di hari tua nggak ada yang ngurusin kamu, gila Bu Mae. Dalam hatinya, Pak Tony diam-diam membenarkan semua ucapan ibunya itu. Pak Tony sudah tidak sabar, ingin mendengar suara tangisan bayi di dalam rumahnya, tapi itu tidak mungkin terwujud sebab Bu Arum rupanya mandul berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Bahkan saat keduanya memutuskan untuk mencoba ikut program bayi tabung, dokter sudah memberikan gambaran kecil kemungkinan untuk berhasil. Kesetiaan Pak Tony pun akhirnya sedikit demi sedikit terkikis setelah sering bertemu Alin, sekretaris barunya yang berwajah sangat cantik dan masih muda. Alin yang tahu jika bosnya itu tertarik kepadanya malah memberikan lampu hijau, sehingga terjadilah hubungan terlarang di antara keduanya di belakang Bu Arum. Rupanya Alin bisa berhasil menundukkan Pak Tony karena memasang susuk 1000 jarum emas, sehingga siapapun laki-laki yang melihatnya akan tergila-gila padanya. Suatu kali, Bu Arum ingin memberikan kejutan kepada Pak Tony dengan membawakan bekal makan siang ke kantor. Tapi hati Bu Arum langsung hancur ketika melihat sang suami sedang berpelukan mesra dengan Alin di ruang kerjanya. Saat hendak berlari keluar dari pintu ruangan Pak Tony, Bu Arum malah jatuh tersandung dari kejauhan. Alin melihat cincin kawin yang dikenakan oleh Bu Arum begitu bagus dengan inisial A, sama seperti inisial namanya. Dia minta kepada Pak Tony mengambil paksa cincin kawin yang dikenakan oleh Bu Arum. Pak Tony yang sudah terpengaruh oleh susuk yang dipasang oleh Alin hendak mengambil paksa cincin kawin tersebut dari tangan sang istri. Terjadi pergumulan karena Bu Arum bersikeras tidak ingin menyerahkan cincin kawin yang terpasang di jari manisnya itu. Pak Tony yang kalap menampar pipi Bu Arum. Naas, tamparan itu begitu keras hingga Bu Arum jatuh terhuyung ke belakang. Bagian belakang kepalanya disambut oleh lantai hingga Bu Arum tewas di tempat dengan luka parah di bagian kepala. Bukan merasa kasihan melihat kondisi Bu Arum, Alin malah meminta kepada Pak Tony untuk kembali mengambil cincin kawin yang masih terpasang di jari manis jasad Bu Arum. Tapi berkali-kali Pak Tony mencoba mengambil cincin tersebut, tetap tidak berhasil. Sampai akhirnya Alin mengangsurkan sebuah pisau cutter dan menyuruh Pak Tony mengiris jari manis Bu Arum agar bisa mengambil cincin itu. Takut ada yang memergoki perbuatan mereka berdua, akhirnya Pak Tony dan Alin memutuskan untuk membungkus jasad Bu Arum dengan memakai bed cover yang mereka beli. Lalu jasad malam Bu Arum mereka buang begitu saja ke tengah hutan yang berbatasan dengan sebuah kampung, tepatnya di bawah pohon waru. Alin tersenyum puas setelah berhasil mendapatkan cincin Bu Arum yang sangat dia inginkan tersebut. Namun sejak hari itu Alin mulai ketakutan karena cincin tersebut selalu tiba-tiba mengeluarkan darah segar. Alin mencoba berbagai cara untuk melepaskan cincin tersebut tapi selalu gagal. Belum lagi teror dari sosok Bu Arum yang selalu datang mengantuinya. Kembalikan cincin kawinku. Begitulah kata sosok Arum yang kini berwujud menjadi sosok kuntilanak dengan wajah yang sangat menyeramkan. Tidak tahan terus diganggu sosok Bu Arum, Alin memutuskan mengakhiri hidupnya dengan gandir di apartemen miliknya. Sementara itu, Pak Tony juga tak luput dari teror sosok Bu Arum yang selalu mengantuinya. Bu Mae merasa iba melihat sang anak yang suka berteriak-teriak ketakutan, bahkan suka tiba-tiba menangis memohon ampun tak kepada siapa. Pak Tony pun mulai suka mengamuk dan merusak barang-barang yang ada di rumahnya. Takut sang anak terganggu kejiwaannya, akhirnya Bu Mae terpaksa membawa Pak Tony ke rumah sakit jiwa. Namun belum sehari ia dibawa ke sana, petugas rumah sakit jiwa malah menemukan Pak Tony sudah tewas bundir dengan mengiris urat nadi di tangannya memakai pisau cutter. Selin,
Kamu nggak apa-apa?" Suara Andi terdengar terus memanggil-manggil Selin. Selin pun merasa ada sebuah lorong waktu yang kembali menyedotnya untuk kembali ke masa sekarang. Namun rasa sakit kepala gadis itu mulai berkurang. "Aku nggak apa-apa, Andi, cuma sedikit pusing aja," jawab Selin. Kemudian Selin menatap sosok Arum yang masih berdiri di hadapannya. "Sekarang kau sudah tahu masa laluku. Aku hanya minta tolong kuburkan aku dengan layak. Tulang belulangku ada di bawah pohon waru ini, sengaja dikubur Mas Tony untuk menghilangkan jejaknya," kata sosok Arum. Selin dengan dibantu Andi malam itu mulai mencari tulang belulang dari sosok Arum. Setelah berhasil mereka temukan, Selin berpamitan lebih dulu karena harus melanjutkan perjalanannya menuju kampung sebelah. Selin berjanji setelah selesai merias pengantin, dia akan kembali menemui Andi sebelum nanti pulang ke Bandung. Singkat cerita, Andi yang merupakan jebolan pesantren itu mengkafani tulang belulang milik mendiang Bu Arum sebelum dikuburkan di pemakaman umum terdekat. Dan sejak saat itu, kampung itu pun aman tentram, terbebas dari teror sosok Arum dan cincin berdarah. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Ibu Neneng Dewi NS. Dan bagaimana di sini ternyata ini kisah Selin ya teman-teman ya. Selin muncul di endingnya. Sama Selin selesai udah itu. Jadi memang Selin ini salah satu anak indigo yang punya kemampuan mengendalikan pikiran jin atau iblis atau setan ya. Jadi keren juga nih. Biasanya kan orang yang dikendaliin sama setan nih, Selin bisa kendaliin nih. Dia bentur-benturin kepalanya sendiri, muter-muter kayak gangsingan. Keren pakai banget. Dan di mana di sini cincin berdarah ya, cincin milik Arum, inisialnya A gitu. Jadi semuanya yang namanya A, baru Anissa, untuk nama saya Ilo kan depannya I, jadi nggak kena nih. Dan dia juga ini juga ya, ketika ngincer cowoknya juga inisial A depannya, yaitu Andi. Waduh, jadi dia suka banget nih sama huruf A nih ya, karena apa namanya, A-nya lebih awal. Untungnya bukan huruf Z. Kalau huruf Z itu pasti punyanya si Toing tuh yang paling jago. Keren banget. Terima kasih untuk Ibu Neneng Dewi NS atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi pada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.